Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa Adam wa 'allamahu al-asma. Wa askanuhul jannah darul baqa'i qadirun muqtadir. Fakullul mumkinat fi qudratihi sawa'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a da'wata amma ba'du. Walaupun air mengalir begitu deras, tak sederas tetesan nikmatnya. Walaupun samudra begitu luas, tak seluas pengampunannya. Walaupun tinggi sang Himalaya, tak patut kita tinggikan kecuali Allah Azza wa Jalla. Salawat bertangkaikan salam yang berakakan iman dan takwa, yang membuahkan Islam yang hakiki demi tercapainya ridho Ilahi. Marilah kita junjung tinggikan kepada Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Dari zaman Utsman bin Affan sampai ke zaman jurid-jurid yang rupawan. Alhamdulillah. Dewan Hakim yang terhormat, saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, ustadz dan ustazah, para pengayom umat, dan teman-teman konvenku yang sedang duduk dengan nikmat. Salam dari seorang sahabat, salam penuh takdim dan rasa hormat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, takdir dan kuasa Allah telah menciptakan kita sebagai seorang manusia. Dan sebagaimana kita tahu, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri di bumi ini. Betul? Karena manusia tidak mungkin hidup mengisolasi diri tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya. Manusia ibaratkan seperti suatu huruf yang tidak mungkin bermakna tanpa kehadiran huruf lainnya. Tapi ini bukan tentang huruf, saudara-saudara. Maka di dunia ini sudah seyogianya kita senantiasa berinteraksi dengan masyarakat di sekitar kita. Kita wajib bersosialisasi dengan orang-orang di lingkungan kita. Dan apakah semua orang di dunia ini sama? Tentu tidak. Allah menciptakan hitam, juga menciptakan putih. Allah menciptakan gelap, juga menyertainya dengan cahaya terang. Begitu pula Allah menciptakan sifat baik dan juga menciptakan keburukan. Maka sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini, wahai sahabat yang dimuliakan Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran dan mengutus Rasul kepada umat manusia agar manusia tidak salah jalan dan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka wajib hukumnya bagi kita umat manusia untuk senantiasa memahami ajaran-ajaran keislaman yang telah disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis Nabi. Namun alangkah baiknya jika kita tidak hanya sekedar tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang diperintah dan mana yang dilarang, tapi kita harus bersemangat dalam melaksanakan kebaikan dalam kehidupan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
jihadun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang mana ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat di atas memerintahkan setiap orang agar berlomba atau berkompetisi dalam melakukan kebaikan. Kata al-khair bermakna kebaikan dan bentuk jamaknya adalah al-khairat. Kebaikan tidaklah terbatas pada ibadah atau amal yang bersifat religius saja. Sesungguhnya kebaikan adalah segala usaha, sikap, dan tingkah laku yang mendatangkan manfaat baik bagi dirinya ataupun bagi masyarakat. Perlu kita ketahui, wahai pemirsa rahimakumullah, terkadang kita memaknai fastabiqul khairat dengan kebaikan-kebaikan yang besar dan terlihat oleh banyak orang. Padahal hal-hal amat kecil dan sederhana di sekitar kita pun banyak memberi kesempatan bagi kita untuk berlomba-lomba dalam al-khairat. Membuang duri dari tengah jalan, membuang sampah pada tempatnya, dan mengajak keluarga untuk sholat berjamaah adalah hal sederhana yang juga masuk dalam kategori fastabiqul khairat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayat. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Pemirsa rahimakumullah, maka dari itu hendaknya di zaman modern dan serba digital ini kita tetap berpegang teguh pada prinsip fastabiqul khairat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Terkadang para orang tua mulai segan mendidik dan menasihati anak-anaknya dalam hal kebaikan. Suami tidak lagi menjadi panutan bagi para istri. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook selalu jadi tontonan dan tuntunan bagi para remaja masa kini. Bukankah begitu, sahabat? Di bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba dalam melakukan kebaikan dengan memulainya dari hal-hal kecil di sekitar kita. Kita ajak keluarga kita untuk gemar bersedekah. Kita batasi penggunaan HP dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memulainya dari hal-hal kecil, insya Allah kita akan mampu melakukan hal yang lebih besar nantinya. Dalam hal berbuat kebaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ah al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan dosa dengan amal kebaikan, karena kebaikan itu dapat menghapusnya. Serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa yang dirahmatkan Allah, tentunya kita sebagai umat manusia sudah seharusnya membiasakan diri untuk senantiasa berbuat baik kepada siapapun, baik bagi diri kita, keluarga kita, dan semua orang di dunia ini. Karena perbuatan baik dapat menghapus dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat, sehingga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, oh hadirin, kita nyanyi dulu yuk. Wahai kawan-kawan, jangan
kehidupan. Percaya Allah mendampingi setiap langkah yang kita lalui, menjadi pemuda sejati, menggapai ridho ilahi. Di sekolah ada pemuda tampan, berangkat pagi tergesa-gesa, ayo berlomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, itu yang utama. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat untuk kita semua dan untuk para sahabat, bapak ibu yang terhormat, kakak adik yang sedang duduk dengan nikmat, dan ustadz ustazah para pemayang umat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan pernah berhenti bertobat, perbanyak doa dan baca sholawat agar kita menjadi umat yang selamat di dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah Rabbal alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Undur maqala wala tandur maqala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.